Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah seorang laki-laki yang pada masa mudanya sering mempermainkan wanita. Jadi laki-laki ini kita sebutlah bernama Tamrin. Nah, Pak Tamrin ini semasa mudanya sering sekali bergonta-ganti istri. Jadi Pak Tamrin ini sekarang sudah berusia 65 tahun. Dan Pak Tamrin ini mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Dia sudah berobat ke dokter, sudah dicek, sudah di ronsen, tidak ada penyakit di tubuh dia. Tetapi Pak Tamrin ini itu susah untuk berdiri. Jadi makan di tempat tidur, buang air di tempat tidur, mandi di lap di tempat tidur, semua di tempat tidur. Dan Pak Tamrin ini diurus oleh istri termudanya. Nah, kenapa Pak Tamrin ini seperti ini? Dia selalu berdoa agar cepat dicabut nyawanya. Tetapi dia tidak bisa. Hanya mengeluh sakit tapi tidak bisa memutus nyawanya. Kenapa? Karena pada masa mudanya Pak Tamrin ini sering sekali mempermainkan wanita. Jadi Pak Tamrin ini terkenal memiliki banyak istri. Nah, istri-istrinya ini tidak ada yang dinafkahi dia, hanya dinikahi dan disuruh mencari nafkah sendiri. Jadi Pak Tamrin ini adalah sesosok laki-laki atau sesosok suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, apabila sang istri sudah tidak kuat lagi memiliki suami seperti dia, maka sang istri akan menuntut cerai dan Pak Tamrin akan menceraikannya. Habis itu Pak Tamrin menikah lagi dan terus seperti itu. Jadi Pak Tamrin ini menikah, punya anak, tetapi dia tidak mau bekerja. Dia selalu bermalas-malasan. Dan karena istrinya yang bekerja, jadi dia hanya duduk manis saja. Nah, itu sering dilakukan. Jadi Pak Tamrin ini kalau dihitung itu sudah sekitar 5 kali menikah dengan wanita. Dan itu menikah yang sah gitu kan. Belum tahu kalau menikah siri yang lainnya ya kan. Jadi Pak Tamrin ini semasa mudanya kerjaannya hanya mempermainkan wanita. Menikah tetapi tidak dinafkahi. Nah, karena Pak Tamrin ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap gitu kan. Jadi sekarang ketika Pak Tamrin ini berusia sekitar 60 tahun, dia tidak mau memutus nyawanya. Nah, akhirnya istri mudanya ini pergilah ke seorang ustadz dan bertanya serta menceritakan latar belakang sepak terjang Pak Tamrin semasa mudanya gitu kan. Nah, akhirnya sang ustadz berkata, kalau Pak Tamrin ini sering menyakiti istri-istrinya, di mana istri-istrinya itu ada yang dicerai, ada yang ditinggal begitu saja, habis itu dia nikah lagi, ditinggal lagi, menikah lagi, dan itulah kerjaan dia semasa mudanya. Nah, mungkin kata Ustadz, di salah satu istrinya itu ada yang tidak ridho padanya, ada yang merasa sakit hati. Jadi Pak Tamrin tidak bisa memutus nyawanya gitu. Nah, akhirnya atas saran Pak Ustadz menyuruh mengumpulkan kelima istri dari Pak Tamrin ini, disuruh dikumpulkan. Nah, akhirnya pihak keluarga dengan bersusah payah mencarilah wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh Pak Tamrin ini. Semuanya ada 5. Nah, kelima-limanya itu dikumpulkannya. Akhirnya Pak Ustadz datang menghampiri kelima wanita itu dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang hatinya sangat sakit dibuat Pak Tamrin ini? Gitu. Akhirnya ada salah seorang wanita yang bernama Mina. Dia mengakui kalau pada masa itu dia dinikahi oleh Pak Tamrin itu hanya 2 tahun. Dan setelah menikah, Pak Tamrin tidak pernah memberikan nafkah
lahir kepada istrinya ini. Sampai istrinya ini mengandung dan tidak kuat dengan perlakuan Pak Tamrin yang tidak mau bekerja, akhirnya sang istri ini pergi meninggalkan Pak Tamrin. Dan sang istri ini merasa sangat sakit hati sekali itu. Jadi sampai sekarang dipendamnya rasa sakit hati itu kepada Pak Tamrin. Dan inilah yang membuat Pak Tamrin tidak bisa memutus nyawanya di usia senjanya. Jadi Pak Ustadz itu berkata kalau Pak Tamrin ini harus meminta maaf kepada si Mina, istrinya itu, agar meridhoi dia, memaafkan dia, sehingga Pak Tamrin bisa meninggal dunia gitu. Nah, akhirnya Pak Tamrin ini meminta maaf lah kepada Mina, ya kan? Awalnya Mina tidak mau memaafkan karena apa ya? Karena Mina itu terlalu sangat sakit hati dengan Pak Tamrin itu. Dinikahi selama 2 tahun tapi tidak dikasih apa-apa gitu. Hanya dinikahin aja, hanya dikasih anak aja kasarnya kan, ya kan? Nah, jadi dia merasa sangat sakit hati. Awalnya dia tidak mau memaafkan Pak Tamrin. Akhirnya karena permintaan dari Pak Ustadz dan Pak Tamrin pun udah memohon untuk memaafkan dia gitu kan, karena dia sangat tersiksa dengan sakitnya yang tidak tahu sakit apa, tetapi hanya beraktivitas di atas tempat tidur. Nah, akhirnya karena Pak Ustadz memberikan nasihat kepada Ibu Mina ini, akhirnya Ibu Mina memberikan maaf kepada Pak Tamrin ini dan berkata kalau dia mengikhlaskan apa yang telah dibuat oleh Pak Tamrin kepadanya. Nah, setelah mengadakan pertemuan seperti itu dan Ibu Mina sudah memaafkan Pak Tamrin, 1 bulan kemudian itu Pak Tamrin menghembuskan nafas terakhirnya setelah 2 tahun sakit di atas tempat tidur. Jadi itulah, dan ini adalah kisah nyata yang benar terjadi dari salah seorang sahabat saya gitu. Nah, dari kisah ini untuk laki-laki ya mungkin bisa diambil hikmahnya ya kan. Janganlah mempermainkan wanita dengan kawin cerai, tetapi tidak dikasih nafkah. Karena apa? Kewajiban seorang suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan jangan sampai sang istri merasa sakit hati. Apalagi seperti Pak Tamrin ini. Dia menikah, ditinggalkan. Menikah lagi, ditinggalkan, menikah lagi, ditinggalkan. Ya kalau wanita itu tidak sakit hati. Tetapi apabila sang wanita sangat sakit hati, itu akan menghalangi sakaratul maut dari laki-laki tersebut. Dan ini adalah kisah nyata dari Pak Tamrin. Di mana Pak Tamrin ini sakit yang terus menerus tapi tidak bisa memutuskan nyawanya. Jadi istilahnya merepotkan orang lain gitu kan. Jadi begitulah kisah saya malam ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, khususnya untuk laki-laki ya. Sayangilah istrimu, berilah nafkah, hak dia, nafkah lahir, batin, semuanya disayanginya, insya Allah semuanya akan berjalan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.